Hai guys, apa kabar semua? Balik lagi dengan saya Komaditya dan hari ini kita akan ngomongin tentang Sony A7R5, sebuah kamera yang fotografi oriented banget dari Sony ya. Yang udah bisa pakai Sony pasti udah tahu banget kalau kamera Sony yang berbasis full frame itu ada 3 macam gitu. Yang pertama ada Sony A7S yang video banget, yang mana sekarang udah sampai Mark III. Terus ada juga A7R yang fotografi banget, yang mana udah Mark V. Ini dia. Dan ada juga kawinan antara keduanya, yaitu A7 biasa yang mana mengadopsi beberapa fitur dari R dan S, terus jadi kawin, balance gitu kemampuannya antara foto dan video. Dan sekarang itu udah masuk ke Mark IV. Kenapa nggak barengan ya keluarnya? Nggak ada yang tahu kenapa. Itu terserah Sony aja sih, dan mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau yang dari saya yakini, Sony itu selalu kayak ngupdate seri R tuh lebih cepat karena progres perkembangan di dunia foto itu lebih cepat daripada video. Jadi Sony lebih sering ngeluarin seri R lebih dulu sambil nguji beberapa fitur yang akan mereka masukin di seri S. Salah satunya mungkin yang ada di A7R Mark V ini ya. Flip screen-nya bisa ke belakang kayak gini, straight. Terus juga bisa ke samping gitu. Tapi sekarang kita bahas dulu kekuatan utamanya, yaitu fotografi. Oke, kamera ini dilengkapi dengan sensor 61 megapiksel full frame BSI CMOS sensor. Seperti biasa, kamera Sony yang seri R ini sangat menitik beratkan pada performa fotografi. Oleh karena itu, fitur-fiturnya seperti megapixel count, autofocus performance, dan ada 10 fps continuous shoot ini buat manjain banget para fotografer ya gitu. Sensor full frame-nya yang 61 megapiksel sendiri buat saya itu kayak kegedean ya buat saya ya. Buat ngambil foto buat di media sosial. Saya cuma pakai kamera ini beberapa kali saat perlu buat motret yang hasilnya bakal masuk ke printing gitu, atau misalnya masuk ke baliho gitu. Karena selain jadi bebas nge-crop ke beberapa aspek rasio yang lebih kecil, hasil printingnya juga jadi lebih rapat dan kayaknya oke banget. Berikut ini perbandingan detail yang didapat dari shot yang sama dari beberapa kamera yang berbeda. Kalian bisa lihat Sony A7R5 ini punya detail yang rapat dan hanya kalah dari Fuji GFX 100S, yang mana itu sebenarnya kan medium format ya. Jadi ya udahlah, wajar aja kalau kalah gitu. Tapi overall, pengalaman memotret dan mengedit foto-foto dari A7R5 ini sangat menyenangkan karena ada juga beberapa fitur yang keren menurut saya dan sangat tricky gitu, yaitu downsize RAW. Kita bisa mengatur beberapa jumlah besaran RAW yang kita butuhkan dari kamera ini dengan medium atau small RAW option. Medium RAW 26 megapiksel dan juga small RAW 15 megapiksel ini adalah downsampling dari bacaan full sensor 61 megapiksel. Jadi kita akan masih dapat banget gitu ya sharpness yang kita butuhkan. Kita juga bisa milih untuk mengcapture APS-C 26 megapiksel dengan crop sensor. Tapi buat saya yang paling enak sih downsamplingnya aja ya, buat mempertahankan detail-detail yang kita perlukan. Nah, kamera ini juga punya sebuah fitur yang sebenarnya oke banget, yaitu multi-shot pixel shift high resolution mode, yang mana kalian bisa ngambil banyak foto dengan tripod misalnya. Si kamera akan mengcapture semua dalam 4 shot dan merekam red, blue, sama green channelnya di setiap lokasi pixel dan bikin resolusi optimal sekitar 240 megapiksel. Sayangnya ini harus dikombin kemudian di aplikasi Imaging Edge Desktop yang buat saya yang malas repot ini ya, saya pikir 61 megapiksel shot aja sebenarnya udah cukup dan diedit RAW-nya dan udah bisa bikin foto yang oke banget. Untuk videonya sendiri sebenarnya cukup oke ya buat para videografer Sony yang udah biasa pakai A7S3 atau FX3. Ini bisa jadi sebuah kayak penurunan sih. Meski dia punya headline super nih, yaitu bisa ngerekam 8K 24 fps. Hah, apa bagusnya? HP saya aja bisa loh buat ngerekam 8K, ya nggak ya? Tapi ini 8K kan pakai sensor kamera bang. Beda, bebek sama kuda. Meski kena crop 1,24 kali dari sensor, tapi footage UHD 8K dari sebuah kamera fotografi adalah sebuah terobosan. Saya yakin bener sih, ini Sony sebenarnya cuma ngetes aja di A7R sebelum nanti dikasih ke A7S selanjutnya.
Dan selain 8K yang tadi itu, dia tentu aja bisa ngerekam 4K 30 fps ya, dan itu full sensor readout. Dan bisa juga di 60 fps, mesti di crop juga kayak 1,24 kali. Itu sebenarnya kayak 8K tadi sih 1,24, cuman nggak sampai crop APS-C kayak si A74 gitu. Dan keduanya bisa direkam dalam 10 bit 422, yang mana zaman sekarang harus banget bisa di kamera video ya. Jadi tolong nih Sony, semua kameranya dikasih fitur ini karena kita semua amat membutuhkan, karena ya kalian tahu sendiri Sony itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ngasih 10 bit 422 itu lama banget ya. Oke, tolong dipercepat. Untuk kalau perlu ke teman-teman APS-C juga dikasih. 4K 60 fps dengan crop 1,24 kali ini nggak apa-apa banget, karena di A74 kita mesti masuk mode APS-C untuk bisa rekam 4K 60 fps. Jadi menurut saya ini sebuah terobosan yang ciamik lah ya. Jadi nggak kena crop banyak-banyak gitu. Tapi juga ini juga nggak kayak A7S III yang bisa ngerekam 4K 120 fps di full sensor readout. Bener nggak sih? Jadi masih bisa dimaafkan banget, apalagi ini adalah kamera foto yang 8K-nya bisa direkam selama 30 menit, jadi rasanya kontrol panasnya itu udah cukup bagus banget ya. Dan kamera ini tentu aja punya teknologi warna terbaru dari Sony, yaitu S-Cinetone dan juga S-Log 3, ditambah kemampuan rekam HLG, yang mana saya hampir nggak pernah pakai sih. Namanya juga selera. Stabilisasinya juga hampir sama dengan yang ada di A7S III dan A74 gitu ya. Ada aktif steady shot mode yang bisa ngasih reduksi getaran yang sangat bagus. Bisa dipakai di 4K 60 fps dan nambah crop dikit sekitar 1,16 gitu lah. Dan seperti kita tahu, steady shot ini bikin gerakan di sensornya, dan semua gerakan ini direkam juga dalam gyro data yang kemudian bisa kita koreksi lagi secara digital di Catalyst software yang punya Sony gitu, sebelum kita masukin ke dapur editing. By the way, stabilisasi ini juga berlaku saat kalian pakai untuk motret. Jadi kamera akan mengkompensasi gerakan tangan kalian saat memotret, yang mana itu ngasih kalian jeda fokus yang lebih enak dan akurat. Selain semua kebagusan tadi, ada juga beberapa hal yang berguna bagi filmmaker seperti focus map display dan juga 16-bit RAW video stream output yang bisa dicapai lewat HDMI. Yang ini juga jadinya nanti itu adalah ProRes RAW kalau direkam pakai Atomos. Terus ada juga focus breathing compensation bagi kalian yang pengguna lensa non manual. Dan juga ini ada menarik adalah focus lock to people, yang mana kalian bisa mendaftarkan muka orang, lalu kamera hanya akan fokus ke muka orang yang didaftarin. Ada juga ke focus to animal juga, dan ada focus to car and plane. Besok-besok kayaknya fokusnya bisa ke masa depan aja kayaknya. Jadi kita bisa ganti target fokusnya dari manusia menjadi burung. Animal, jadi animal ini dia kayak umum gitu ya, animal aja. Terus recognition partnya itu bisa kita ganti jadi kayak kepala atau matanya doang, atau misalnya bodinya juga, tubuhnya juga. Tapi bisa juga kita ganti pakai mata sama kepala aja, atau mata doang. Terus animalnya jadi umum gitu, tapi kita bisa ganti ke kayak lebih mengkhusus ke bird aja, misalnya burung aja gitu. Terus juga ada insect doang, car and train. Kita bisa nge-shoot mobil doang sama pesawat. Buset. Nanti besok-besok kayak makin banyak AI-nya kayaknya, nanti bisa syutingnya bisa dikhususin, misalnya kayak kita cuma mau khusus objek apa aja, udah itu aja yang kita syuting nih. Bodinya kalau kita lihat ini secara desain sih kayak beda banget. Jarang banget nih kita lihat kamera Sony yang bodinya kayak gini. Wah, sebuah terobosan baru nih Sony. Bercanda guys. Sama aja kok. Kayak yang kemarin-kemarin ini sama aja. Karena saya lihat ini bodinya Sony ini kayaknya semua udah dikunci seperti ini ya. Jadi karena full frame kameranya Sony itu sudah mengutamakan sekarang kayak grip yang lebih besar. Sepertinya secara ergonomis ini udah pas banget ya. Sejak Sony A7R4 kalau nggak salah, dan kemudian dipakai juga di Sony A7S III dan A7 IV. Bodi macam ini dan susunan tombolnya seperti udah jadi fix, jadi formasi Sony di kamera-kameranya. Apalagi pindahnya tombol record ke atas ini. Terus dedicated mode switch buat video, foto, dan SN key. Ini sangat
berguna banget. Selain itu mereka juga mengikuti penutup HDMI dan lubang-lubang lainnya dengan mode pintu yang di sebelah kiri ini. Nggak nyentel gitu ya kayak A73 dulu. Di kompartemen samping ini kita juga bisa lihat kalau ada flashing terminal, sebuah colokan khas A7R4 dan juga full size HDMI yang mana tadi bisa ngirim sinyal 16 bit RAW ya kalau pakai Atomos gitu. Terus USB-C-nya juga sekarang ditambah speednya, sekarang bisa ngirim 10 GB per second dibanding dulu cuman 5 GB gitu. Kemudian fitur yang paling bagus banget buat saya adalah tentu saja flip screen yang bisa diartikulasikan kemana-mana ini. Kenapa? Karena buat saya nggak enak banget kalau misalnya nge-shoot tuh ngeliat ke samping gitu ya. Jadi kayak aneh banget buat saya masih belum biasa gitu. Kedua, agak bahaya juga buat saya kalau dibuka ke samping, takutnya kenapa-kenapa. Jadi menurut saya lebih suka kayak dibuka ke belakang ini karena saya juga bisa ngelihat langsung dia di tengah gitu. Jadi kalau sekarang sih enak sih gitu, bisa terserah kita banget screen-nya mau dibawa kemana. Anjing sini. Oh, sini tembusnya. Jadi kita udah jalan keliling dari Jalan Kajeng. Jadi kita terus lurus sampai ujung. Udah foto-foto banyak. Habis itu ternyata tembusnya ke mataharinya oke banget. Jadi tembusnya ke pasar Jalan Swete. Jadi jadi kalau kalian di Ubud Center gitu kan, kalau lurus naik lagi ke atas itu ada pasarnya. Dulu saya syuting di sini bareng syuting sama Laksmi Dinevi untuk videonya dia yang buat Miss Universe, tapi kayaknya lagi ditutup deh. Ayo kita jalan lagi. Ya hilang matahari cing. Hilang matahari ya ginilah kalau kita moto street emang bergantung banget sama matahari, nggak ngurusin yang namanya artificial light karena kita bergantung banget sama available light. Tapi sebenarnya itulah gunanya kalau kita punya kamera dengan megapiksel yang tinggi, jadi biar kayak dynamic range-nya lebih bagus, terus juga tangkapan cahayanya lebih bagus, di low light juga lebih keren. Jadi kayak dia bisa jaga shadow dengan baik, highlight-nya juga bisa di recover dengan baik. Itu semua Sony emang nggak ada duanya sih. Oke, kesimpulannya apa nih? Untuk harga yang lumayan mahal, kamera ini menurut saya sangat oke banget buat para fotografer profesional yang bukan hanya main di Instagram ya. Jadi yang memang kayak suka yang suka hunting, printing gitu. Terus fotografer portrait yang memang kayak mainnya di studio. Sebenarnya fiturnya ini sangat luas ya. Jadi kayaknya agak terlalu over gitu buat mereka yang main hanya di resolusi kecil. Landscaper, fashion photographer, travel photographer akan sangat diuntungkan banget dengan kamera ini. Tapi kalau hanya sebatas konten kreator, maaf nih, nggak apa-apa pakai A74 aja udah cukup banget kok. Seriusan, menurut saya sih A74 udah kayak sudah ngelok banget kalau kalian cuma konten kreator di online. Oke, segitu aja dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman di Denpasar kalau mau beli kamera, beli aja di Sriwijaya Kamera Denpasar. Nanti kalian bakal dapat diskon yang luar biasa. Kenapa saya ngomongin Sriwijaya? Karena video ini disponsori sama Sriwijaya tentu saja. Kapan lagi saya bisa bikin video tentang A7R5 yang mahal banget kalau nggak disupport sama Sriwijaya. Oke, saya Komoditya, see you in the next video. Bye. Dah, gitu aja. Makasih banyak buat Sriwijaya yang udah minjemin A7R Mark V ini. Karena tanpa kalian saya mungkin nggak bisa megang kamera yang mahal banget ini. Berapa ya? 60 juta ya?